Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan menjawab dua soal. Yang pertama adalah apa yang saya pahami tentang ekonomi publik, dalam hal ini ekonomi publik untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi publik merupakan diskursus tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintah serta efek dari kebijakan pemerintah itu. Jadi setiap kebijakan pemerintah dikaitkan dengan efek dari kebijakannya. Itulah yang dimaksud sebagai diskursus ekonomi publik. Para ahli seperti Mangku Subroto mendefinisikan ekonomi publik pada dasarnya merupakan cabang ilmu yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap perekonomian. Jadi cabang kebijakan publik ini merupakan cabang ilmu yang menganalisis berbagai kebijakan pemerintah atau peran pemerintah itu sendiri di dalam kehidupan negara serta efeknya terhadap masyarakat. Itu yang saya pahami tentang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini kalau kita misalnya mengkaitkan itu dengan diskursus ekonomi yang lahir di abad ke-20 yang dicetuskan oleh salah satu ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes. Pemikiran John Maynard Keynes inilah yang nanti melahirkan teori tentang permintaan agregat, di mana sebetulnya gerak perekonomian tidak sekedar dilihat dari sisi mikronya, dari berbagai macam penawaran tingkat mikro, permintaan dan penawaran tingkat mikro, tapi juga dilihat dari permintaan secara agregat. Nah, permintaan secara agregat inilah yang menjadi faktor dari gerak perekonomian suatu negara. Sehingga menurut Keynes bahwa yang mampu untuk mengendalikan permintaan agregat ini adalah negara. Sehingga ketika negara dijadikan sebagai faktor dari perubahan dari permintaan secara agregatif, lahirlah apa yang disebut sebagai teori kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian. Itu. Sehingga lahirlah tentang apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan di dalam teori ekonomi itu dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, misalnya pengangguran, deflasi, semua itu hanya bisa diakomodir oleh pemerintah. Lebih baiknya diakomodir oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah soal yang kedua, yaitu tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi ini dia merupakan faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi semakin meningkat investasi pada suatu negara, pada saat yang sama meningkatlah lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, maka banyaknya tenaga kerja yang digunakan, dan itu berdampak pada pengangguran.
pengangguran akan berkurang dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga ketika dikaitkan dengan ekonomi publik, kebijakan pemerintah ini dalam investasi, yaitu membuka keran investasi sebesar-besarnya dengan misalnya menghindari peraturan-peraturan yang mengekang atau memperlambat investasi, dan membuat peraturan-peraturan yang memudahkan investasi, seperti misalnya disahkannya kemarin Omnibus Law. Itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah, merupakan klasifikasi dari kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam menghadapi atau menangani masalah-masalah perekonomian di Indonesia. Dan itu tentunya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ya, kalau masyarakat bekerja, itu akan cenderung meningkatkan permintaan. Jadi ketika semakin banyak pekerja, semakin banyak pula permintaan. Karena banyak permintaan, maka tingkat perekonomian akan bertumbuh dengan pendapatan yang dihasilkan oleh negara tertentu dalam aspek perekonomian. Itu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.